Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan T-Rex yang menyemburkan api yang begitu kuat dari dalam mulutnya sehingga membuat ledakan dan kobaran api yang sangat besar. Namun sepertinya serangannya itu mampu dihindari oleh si Dark Tiger yang melompat ke atas udara dan bersiap melancarkan serangan balik. Dan tanpa ragu-ragu Dark Tiger pun melayangkan serangannya yang ia namai Roaring Wave. Dan nampaknya serangan itu berhasil mengenai tubuh dari T-Rex karena kini diperlihatkan kepulan asap yang begitu tebal. Sembari itu Dark Tiger berkata, "Aku adalah beast yang memiliki kekuatan setara dengan 10 Great Beast dari tanah utama." Namun di saat Dark Tiger sedang bacot, diperlihatkanlah T-Rex yang kini sudah berada di tahap awal Second Extraordinary mencoba menerekamnya. Dan sepertinya strategi yang digunakan oleh T-Rex sebelumnya membuahkan hasil karena kini diperlihatkan Dark Tiger sudah berada di dalam cengkramannya. Tetapi tiba-tiba saja di sini T-Rex melepaskan gigitannya dikarenakan sekujur tubuh dari Dark Tiger ini memiliki efek korosif karena diketahui sekujur tubuhnya memiliki elemen dark. Mantis yang melihat hal itu di sini dia pun merasa cukup khawatir sembari berkata dalam hatinya, "Ini buruk. T-Rex tidak akan bisa menang melawan Dark Tiger seorang diri." Dan beralih ke sisi Dark Tiger diperlihatkan dia yang melancarkan serangan balik tepat menggigit leher dari si T-Rex dan dengan sangat kuat dia menghantamkannya, yang sontak kali itu membuat T-Rex memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi nampaknya serangan itu belum mampu menumbangkan T-Rex. Dan lanjut kini diperlihatkan Dark Tiger yang kembali menyiapkan serangannya sembari berkata, "Kau akan menjadi yang pertama mati dalam pertempuran ini." Dan boom, diperlihatkanlah elemen gelap yang ditembakkan oleh Dark Tiger ini tepat menuju ke arah T-Rex. Tapi tiba-tiba diperlihatkanlah White Tiger yang hadir di sana untuk menahan serangan itu. Melihat hal itu di sini Flash nampak cukup terkejut sembari berkata, "White Tiger, akhirnya kau datang." Dan beralih ke sisi Dark Tiger yang memancarkan energi gelap dari sekujur tubuhnya sembari dia berkata, "Harimau putih bersayap, dia tidak lemah, dia setidaknya lebih kuat dari beast sebelumnya." Dan beralih ke sisi White Tiger yang meraung sekencang-kencangnya sembari berkata, "Akan kuhabisi kau." Dan tubrukan di antara dua harimau itu kini diperlihatkan karena nampaknya mereka beradu kekuatan dengan cukup sengit. Namun sepertinya di sini White Tiger memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan serangan diam-diam menggunakan sayapnya, yang sontak kali itu pun membuat si Dark Tiger ini meraung kesakitan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkan efek serangan yang ditimbulkan oleh White Tiger menghempaskan tubuh dari si Dark Tiger jauh ke belakang. Namun nampaknya di sini Dark Tiger masih mampu berdiri. Sembari itu dia merasa sangat marah dan berkata, "Sialan, dia sebenarnya bisa melukaiku sampai separah ini." Namun di saat dia menatap ke arah depan, dia tidak melihat sama sekali di mana posisi White Tiger saat ini. Tetapi di saat dia baru menyadarinya, nampaknya itu sudah terlambat karena kini diperlihatkan White Tiger yang bersiap melancarkan sebuah serangan kuat tepat dari atas udara. Dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkanlah White Tiger melancarkan serangannya itu sehingga membuat dataran di sana menjadi berguncang. Bahkan rubah yang berada di kejauhan itu merasakan efek kejut dari dampak serangan yang dilancarkan oleh White Tiger. Sembari si rubah bergumam, "Harimau putih dari Misty Mountain ini benar-benar kuat." Dan setelah serangan dari White Tiger itu kini telah menghilang, diperlihatkanlah sebuah kawah yang sangat besar tercipta diakibatkan dampak serangan sebelumnya. Namun sepertinya Dark Tiger belumlah kalah karena kini diperlihatkan aura kegelapan terpancar dari dalam lubang itu. Namun sepertinya serangan yang ia terima sebelumnya itu berdampak cukup signifikan karena kini diperlihatkan tubuh dari Dark Tiger sudah dipenuhi luka. Sembari itu diperlihatkan si Dark Tiger ini mengaktifkan kemampuan Kage Bunshin-nya sehingga kini diperlihatkan Dark Tiger sudah menjadi dua dan mereka bersama-sama menerjang menuju ke arah White Tiger. Namun di sini White Tiger tidak gentar dan berteriak, "Kalian semua akan mati." Dan ledakan yang sangat besar terjadi di sana.
dan beralih ke sisi Nameless. Dia nampaknya sedang babak belur, dihajar habis-habisan oleh si Flash, dan nampaknya di sini si Nameless ini sudah mendapatkan luka yang sangat berat. Sembari itu dia berkata, "Dasar semut sialan, aku pasti akan membunuhmu." Namun seakan tidak ingin memberikan kesempatan, diperlihatkan Flash yang bersiap kembali melancarkan serangan. Sembari dia berkata, "Kau memang kuat, tapi sayang sekali aku jauh lebih kuat darimu." Strength increase, triple strike, dan cerot. Diperlihatkan banyak sekali tebasan yang tepat mengenai tubuh dari si Nameless ini yang membuatnya hanya dapat meronta kesakitan. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan Dark Fox dan juga White Fox. Nampaknya pertarungan yang mereka lakukan kini sudah berhasil dimenangkan, karena diperlihatkan Second Tiger King nampak sudah tumbang dan tidak mampu bertarung lagi. Entah dia mati atau masih hidup. Dan beralih ke sisi Thorn, dia nampaknya sedang bermain-main dengan musuhnya karena dia sudah berhasil menjerat tubuh dari Third Tiger King. Melihat semua hal itu, di sini si Mantis pun berkata, "Pertempuran di sini sudah berakhir. Sekarang tinggal menunggu hasil pertempuran dari White Tiger." Dan beralih ke sisi pertempuran dari White Tiger, diperlihatkanlah Dark Tiger yang akan menggunakan skill Double Roaring Spear, dan tanpa ragu-ragu ia melasatkan serangan itu tepat menuju ke arah White Tiger, dan terjadilah ledakan energi kegelapan yang sangat besar. Tapi nampaknya hal itu membuat Dark Tiger menjadi sangat terkejut karena diperlihatkan serangan sebelumnya tidak bekerja sama sekali di hadapan sosok si White Tiger. Melihat White Tiger yang masih baik-baik saja, di sini si Dark Tiger menjadi sangat terkejut. Apa? Serangan terkuatku sama sekali tidak berefek padanya. Dan dengan sorotan mata yang tajam, si White Tiger berkata, "Semuanya akan mati." Sontak hal itu pun membuat si Dark Tiger ini menjadi kena mental sembari bergumam, "Sekarang aku mengerti, ketika dia bilang semuanya akan mati, dia tidak bicara tentang rekan mereka sendiri, tapi kami yang sedang bertarung melawannya. Sejak awal dia sudah mengetahui kekuatan kami. Dia tidak hanya kuat tapi juga sangat cerdas. Dia benar-benar jenius sejati." Padahal sebenarnya si White Tiger ini bodoh dan dia tidak mampu mengucapkan kata lain, jadi dia hanya bisa mengatakan semuanya akan mati. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah White Tiger yang melayangkan serangan cakarnya tepat menghujam tubuh si Dark Tiger, dan nampaklah daya ledakan serangan yang ditimbulkan oleh White Tiger membuat debu di sana menjadi berterbangan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Dark Tiger yang kini sudah tumbang dan hanya bisa tertidur di atas tanah. Namun belum sempat untuk bangkit, diperlihatkanlah White Tiger yang sudah berada tepat di hadapannya. Dan di saat White Tiger akan menghabisinya, tiba-tiba saja terdengar suara dari belakangnya, "Tunggu!" Dan di saat si White Tiger itu melirik, diperlihatkanlah semua klan dari harimau itu sudah ditangkap oleh Thorn. Dan nampaknya di sini para bawahan dari Dark Tiger itu memohon untuk tidak membunuh pemimpin mereka. Mendengarkan hal itu, Thorn pun berkata, "Kalau kalian mau membuat seluruh klan harimau bergabung dengan kami akan membiarkan dia tetap hidup." Dan kembali si Nameless berkata, "Selama kalian tidak melukai saudara tertua kami akan bergabung dengan kalian." Dan argumen itu dikuatkan oleh Second Tiger yang berkata, "Itu benar, kami akan bergabung dengan kalian." Namun beralih ke sisi Dark Tiger, dia mencoba berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya sembari berkata, "Aku masih belum kalah. Aku tidak akan membiarkan mereka membawa kalian." Namun di sini Nameless berkata kepadanya, "Sudah cukup, Kak. Kita tidak akan bisa menang melawan mereka." Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa jam setelahnya. Diperlihatkan Flash yang bertanya kepada Thorn, "Apa Dark Tiger sudah pergi?" Dan di sini White Fox pun menjawab, "Black Fox, apa kita benar-benar akan menyerahkan harta karun kita begitu saja?" Mendengarkan hal itu, di sini Black pun menjawab, "Bahkan jika ini ada di tangan kita tetap tidak bisa melindunginya. Mungkin akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai alat untuk bergabung dengan Misty Mountain. Terlebih lagi, dengan bergabung ke Misty Mountain, kita akan bisa mendapatkan supply Life Essence tanpa batas." Mendengarkan hal itu, di sini Thorn pun bergumam, "Kali ini kita berhasil mendapatkan 3 dari 5 raja klan harimau, dan kebanyakan anggota klan harimau itu sudah extraordinary First Order. White Tiger pasti sangat senang dengan hal ini. Mulai sekarang akan ada klan yang sama sepertinya di Misty Mountain." Dan beralih ke sisi Dark Tiger yang sedang berjalan sendiri, nampaknya dia akan kembali ke sarangnya. Tapi sembari itu dia mengingat percakapannya dengan Thorn, di mana si Dark Tiger ini
merasa sangat terkejut karena dia akan dilepaskan, dan dia bertanya-tanya kepada Thorn tentang alasannya kenapa dia melepaskannya, dan kembali Thorn menjelaskan, White Tiger bilang dia akan menunggumu di Misty Mountain dalam 3 bulan. Jika kau berhasil mengalahkannya, dia akan mengembalikan seluruh klan harimau padamu. Tapi kalau kau kalah, kau juga harus bergabung dengan Misty Mountain. Dan kembali ke masa kini, diperlihatkanlah Dark Tiger yang berkata, lain kali aku pasti tidak akan kalah dengannya. Dan di hari-hari berikutnya, Thorn dan Flash dan yang lainnya terlibat dalam pertarungan untuk memperluas wilayah dan meningkatkan kekuatan Misty Mountain. Sementara itu Yuxiu sedang sibuk kultivasi untuk berevolusi ke Extraordinary Fourth Order, dan Misty Mountain memasuki momen singkat yang tenang dan damai. Magic City salah satu kota yang paling maju dari federasi, dan ini adalah kota yang paling penting dari federasi. Ini juga merupakan kota pesisir yang sangat dekat dengan laut. Diperlihatkan di kota itu ada seorang wanita berambut biru yang sedang santai di atas mobil, dan diketahui wanita ini bernama Lin Yixi. Dia berada di tingkatan Extraordinary First Order dan salah satu dari 10 Great Heaven kebanggaan federasi. Namun tiba-tiba saja di saat dia sedang bersantai, diperlihatkanlah ada ombak yang akan menyapu bersih tempat itu. Melihat hal itu, di sini Si pun berkata, gelombang laut hari ini sepertinya agak aneh. Dan lanjut dia bertanya kepada seseorang yang berada tepat di sampingnya, Guru, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di laut. Aku ingin pergi dulu untuk melihatnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Yin Si yang menggunakan kemampuannya dan langsung menghilang dari pandangan sang guru. Namun tiba-tiba saja Yin Si ini diperlihatkan muncul di atas dari lautan. Namun di saat dia sedang membuka matanya, diperlihatkanlah seekor monster yang sangat besar muncul di hadapannya. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut sembari dia bergumam, si bis ini kenapa banyak sekali, apa yang terjadi? Dan diperlihatkanlah banyak sekali monster laut yang muncul ke permukaan. Dan tanpa ragu-ragu salah satu si bis di sana melesatkan serangannya tepat menuju ke arah daratan. Dan di saat serangan itu telah mendarat, tiba-tiba ledakan yang sangat besar terjadi yang sontak membuat Isi menjadi sangat terkejut sembari berkata, kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tetapi sesuatu yang tidak dia sadari, diperlihatkan sebuah bola mata besar sudah menatap ke arahnya. Dan lanjut diperlihatkan monster lautan itu mencoba memakan bulat-bulat si ini. Namun sepertinya yang terbang ke sana itu hanyalah kesadarannya saja. Dan beralih ke Isi yang berada di atas mobil, dia nampak sangat pucat. Sembari itu diperlihatkanlah penjaganya yang berkata, Nona Lin, apa kau baik-baik saja? Namun dengan wajah yang penuh ketakutan, diperlihatkanlah Lin Si ini berkata, cepat tinggalkan kota ini, jika tidak kita semua akan. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, diperlihatkanlah Sin beralih memperlihatkan sebuah alarm di dalam kota yang sedang berbunyi, peringatan bahaya tingkat tinggi, peringatan bahaya tingkat tinggi. Semua penduduk kota harap segera melakukan evakuasi. Aku ulangi, invasi bis besar-besaran datang dari arah pesisir, peringatan bahaya tingkat tinggi. Aku umumkan sekali lagi, ada cukup banyak sekali si bis di level Extraordinary Third Order. Di antara mereka kekuatan spiritualnya melebihi 4 juta. Melihat hal itu, Gladys yang menjadi pemimpin dari divisi monitor di sini nampak sangat terkejut dan berkata kepada anggotanya, cepat laporkan kepadaku. Dan lanjut sang bawahan menjelaskan, bukan hanya kita yang diserang invasi si bis, tapi Magic City juga, dan aliansi 7 negara, Luo Kingdom, negara dan kota pesisir di seluruh dunia, semuanya diserang oleh si bis. Mendengarkan hal itu sontak membuat Gladys menjadi sangat terkejut dan dia tertegun sejenak sembari berkata, apa yang terjadi? Sepertinya lautan mendeklarasikan perang melawan daratan. Dan beralih ke sisi dari Qianzhou, diperlihatkan dia nampaknya sudah mendapatkan laporan yang diberikan oleh Orca. Sembari itu di sini Qianzhou pun bertanya-tanya, apa kau yakin? Dan kembali Orca berkata, saya yakin jika kalian dekat dengan pesisir, ini juga pasti akan berefek kepada kalian. Cepatlah kembali ke Misty Mountain. Invasi si bis kali ini diluncurkan oleh para raja lautan dalam. Semua si bis dipanggil untuk melakukan penyerangan, bahkan aku juga. Mendengarkan hal itu, Qianzhou pun kembali berkata, baiklah, aku mengerti, kau juga harus berhati-hati, jaga dirimu kawan. Dan sembari pergi diperlihatkanlah Orca yang kembali berkata, jangan khawatir,
aku ini hebat dalam mencari masalah di air. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan kelompok Beast di benua Australia. Nampaknya mereka juga sedang bersiap-siap untuk melakukan pertarungan, dan sepertinya mereka juga diinvasi oleh para pasukan Sea Beast yang berada dari lautan dalam. Dan 3 pemimpin penyerangan itu adalah King of the Seven Sea, Flood Dragon King, Puncak Extraordinary Third Order, Vermilion Monarch Extraordinary Third Order, dan juga Asura Sea Serpent Extraordinary Third Order. Dan setelah perkenalan itu diperlihatkanlah Dragon King yang berkata, "Aku adalah salah satu dari 7 Raja Lautan Dalam. Flood Dragon King, hentikan usaha sia-siamu dan serahkan tanah ini kepada kami." Mendengarkan hal itu, di sini Kanguru pun menatap tajam. "Aku sudah lama mengkhawatirkan para Beast Lautan Dalam, tapi aku tidak menyangka kalian akan melakukan invasi gila-gilaan ke seluruh daratan di dunia ini. Kalian akan menyesalinya, Beast Lautan Dalam." Dan beralih ke dalam gedung penelitian, diperlihatkan si Profesor Botak berkata, "Bagaimana situasinya? Apa kita sudah bisa membentuk garis komunikasinya?" Mendengarkan hal itu, di sini bawahannya pun berkata, "Masih belum. Sampai sekarang masih belum ada reaksi sama sekali." Dan diperlihatkanlah tubuh dari seekor demonic beast yang sangat besar di hadapan mereka. Dan lanjut di sini si Botak berkata, "Sekarang sedang terjadi invasi besar-besaran Beast Lautan Dalam. Hanya dalam setengah hari kita sudah kehilangan semua kota di wilayah pesisir. Dia adalah satu-satunya solusi kita untuk menangani invasi Beast Lautan Dalam. Kemampuanku bisa berkomunikasi dengan mutasi Beast. Jika kita bisa mengendalikannya, maka akan ada harapan bagi umat manusia." Dan tiba-tiba saja si Botak dikejutkan karena Beast Monster yang ada di hadapannya kini langsung meraung. Sembari itu dia lanjut berkata, "Tidak ada gunanya. Aku tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Manusia ditakdirkan untuk binasa." Mendengarkan hal itu sontak membuat mereka menjadi terkejut sembari berkata, dia bicara." Dan lanjut diperlihatkan Pak Botak yang berkata, "Manusia ditakdirkan untuk binasa? Itu mustahil. Jumlah Sea Beast dan kekuatan spiritual yang mereka miliki memang sangat luar biasa. Tapi ini bukan di tahap di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kau adalah beast sempurna yang dibuat dari penelitian kami. Tulangmu terbuat dari metal fiber. Selmu bertindak sebagai lilitan medan magnetik. Dengan itu kau akan bisa membuat gelombang elektromagnetik skala besar. Struktur tubuhmu adalah sesuatu yang melebihi imajinasi manusia. Selama kau bisa membantu kami mengusir para beast laut itu, telur dari naga ini tidak hanya akan bisa memurnikan tubuhmu, ini juga akan membantumu untuk menjadi semakin kuat. Tapi setelah kau mengusir si beast itu, kau tidak boleh menghancurkan negara ini. Jadi apa pilihanmu?" Dan belum sempat menjawab, diperlihatkanlah di sini Shin pun beralih ke Luo Kingdom. Diperlihatkan invasi besar-besaran dari si Beast juga terjadi di tempat itu, dan secara membabi buta para monster itu menghancurkan seluruh kota yang ada di hadapannya. Dan beralih ke Huaxia Federation, diperlihatkan invasi yang sama terjadi di tempat itu, dan nampaknya kota-kota yang berada di bagian pesisir kini mulai dihancurkan satu persatu. Namun sepertinya invasi dari si Beast itu tidak membuat para manusia menjadi gentar, karena kini diperlihatkan beberapa pasukan ekstraordinari mencoba bertarung dan membela tanah air mereka. Meskipun skalanya itu dalam skala hal yang mustahil, tapi mereka terus saja berjuang. Dan beralih ke sisi Inferno City, diperlihatkan kota itu sudah terendam oleh air laut. Dan nampaklah banyak sekali si Beast yang menempati dan menduduki kota itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah di dalam sebuah gedung ada 2 orang pasukan ekstraordinar yang sedang berbincang. Sembari itu berkata, "Ada banyak sekali kabut yang muncul dari pusat kota." Mendengarkan hal itu, di sini si rambut hijau pun berkata, "Tidak, ini bukanlah kabut, ini adalah uap panas. Air lautnya sedang mendidih." Dan tiba-tiba saja terpancarlah cahaya dari atas sebuah gedung yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan ternyata itu adalah pancaran energi yang diluapkan oleh Qian-Er. Dan nampaknya penyebab air laut itu mendidih adalah Qian-Er yang meluapkan energi spiritualnya. Melihat hal itu, si Beast pun nampaknya tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia mencoba menyerang ke arah Qian-Er. Tetapi di sini Qian-Er masih nampak santai karena diketahui Qian-Er sekarang sudah berada di tingkatan Extraordinary Third Order.
Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah tempat yang dinamai Celestial Mountain. Diperlihatkan ada seekor gajah putih di sana yang berkata, "Sekali lagi makhluk di dunia ini memasuki keadaan yang menyedihkan. Aku harus keluar untuk menyelesaikan perselisihan ini." Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke benua Afrika. Nampaknya benua itu akan mendapatkan gelombang tsunami yang sangat besar. Dan dari dalam tsunami itu diperlihatkanlah banyak sekali sea beast yang mencoba merangkak keluar. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah di dalam sebuah ngarai beberapa orang berkumpul di tempat itu, dan sepertinya mereka sedang mengadakan sebuah ritual. Tetapi di saat upacara itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja air laut menyambar ke arah mereka, dan diperlihatkanlah ada seekor sea beast yang bertubuh sangat besar yang muncul di tempat itu, dan diketahui dia adalah Twin King, puncak extraordinary Third Order. Dan entah bagaimana nasib para manusia yang berada di ngarai itu, karena kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan Xiu yang masih nampak sedang berkonsentrasi dalam kultivasinya. Namun di saat dia sedang membuka matanya, diperlihatkanlah QB yang sudah ada di sana. Sembari itu dia berkata, "Master, kau akhirnya sadar apa kau berhasil berevolusi?" Namun di sini Xiu menjawab, "Tidak, aku masih selangkah lagi untuk berevolusi. Aku tidak menyangka konsumsi untuk evolusi akan sangat luar biasa. Sekarang aku hanya tinggal satu kali lagi, dan itu membutuhkan 10 juta poin evolusi. QB, apakah terjadi sesuatu di dunia luar? Kenapa aku merasakan banyak sekali kekuatan spiritual?" Dan di sini QB pun langsung menjelaskannya kepada Xiu. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu, QB pun bergumam, "King of the Seven Sea, Sea Beast akhirnya mulai menyerang daratan. Aku hanya tidak menyangka mereka akan melakukan invasi besar-besaran seperti ini. Tapi karena sudah begini, aku tidak perlu khawatir dengan poin evolusiku. Dan jika aku sedikit membantu manusia di saat-saat seperti ini, lalu pandangan para manusia itu kepadaku pasti akan menjadi meningkat. Ini kesempatan sempurna bagi kita untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. QB, pimpin beberapa bis darat dari Misty Mountain selama bencana sea beast ini. Pergi keluar dan tangkap beberapa sea beast yang kuat. Itu semua untuk mempersiapkan perluasan Misty Mountain di masa depan. Dan aku akan pergi menemui makhluk lautan dalam." Dan lalu kini Shin pun beralih ke Magic City. Diperlihatkan nampaknya kota itu sudah terendam oleh air sepenuhnya. Tapi sepertinya di tempat itu masih ada seseorang yang mencoba bertarung melawan kawanan sea beast. Dan diketahui itu adalah Nona Lin yang melancarkan serangan Space Slash. Dan nampak serangan itu mampu menghilangkan nyawa dari salah seekor sea beast yang ada di sana. Namun sepertinya di sini Nona Lin nampaknya sudah sangat kelelahan. Sembari itu dia bergumam, "Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yang bisa kulakukan hanya memancing para sea beast itu ke sini dan memberikan yang lain waktu untuk melarikan diri." Dan tiba-tiba diperlihatkan ada mulut yang sangat besar mencoba menerkamnya dari arah belakang. Dan dia berpikiran apakah dia akan mati di tempat itu. Tapi tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam tubuh dari beast monster itu, sehingga menghempaskannya dan tidak berhasil memakan si Nona Lin. Melihat hal itu, di sini Nona Lin pun bertanya-tanya, sinar cahaya emas dari langit. Dan ternyata serangan itu dilancarkan oleh gajah putih yang berada di Celestial Mountain sebelumnya. Dan diketahui gajah putih ini bernama White Jet Elephant Extraordinary Third Order. Melihat hal itu, di sini Lin pun bertanya-tanya dalam hatinya, gajah putih raksasa yang mengambang di langit. Dan beralih ke sisi gajah putih yang kembali mencoba melancarkan serangan kuatnya. Dan sementara itu diperlihatkanlah energi spiritual mulai berkumpul di sekitarnya. Dan tanpa aba-aba diperlihatkan si gajah putih menembakkan serangan kuatnya itu tepat menuju ke arah si beast yang menjadi pimpinan penyerangan dari Magic City. Dan nampaknya serangan itu mampu menyapu bersih seluruh apa yang ada di hadapannya. Tetapi setelah efek kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah nampaknya monster dari lautan dalam itu masih selamat. Sontak hal itu pun membuat si gajah menjadi cukup terkejut dan dia kini menatap tajam. Dan nampaknya pertarungan itu memberikan celah kepada Nona Lin agar dia bisa meloloskan diri. Dan sembari melihat dari kejauhan, di sini Lin pun bergumam, "Tadi itu sangat mengerikan. Jika gajah itu tidak datang, aku pasti sudah mati. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk melarikan diri."
Namun tiba-tiba saja terlihatlah Kian Er yang kini sudah datang tepat di sampingnya sembari berkata, "Gajah raksasa di level Extraordinary Third Order." Sontak hal itu pun membuat Lin menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Kau Flame Princess?" Dan tidak jauh dari tempat mereka diperlihatkanlah si topeng emas yang nampaknya juga hadir di sana sembari berkata, "Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Sampai sekarang 27 kota pesisir sudah diinvasi oleh si Beast, dan di antara mereka 5 kota sudah rata dengan tanah. Meskipun sisa kotanya masih bisa bertahan, tapi hanya masalah waktu sampai mereka juga rata dengan tanah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunda kemajuan mereka. Kali ini dibandingkan bencana Australia sebelumnya, sepertinya dunia benar-benar akan berakhir." Dan beralih ke sisi monster yang menjadi lawan dari Gajah Putih sebelumnya. Diketahui dia adalah si Beast King, puncak Extraordinary Third Order. Dan kembali beralih ke sisi Kian Er, diperlihatkan dia yang berkata, "Terserah saja, aku akan tetap pergi." Melihat hal itu, di sini topeng emas sangat terkejut sembari berkata, "Tunggu, dengan kekuatan kita saat ini, kalau kita maju, kita hanya akan mati sia-sia. Akan lebih baik untuk mengumpulkan kekuatan kita dan menunggu keputusan strategi terakhir dari para atasan federasi. Negara ini sudah siap menggunakan meriam orbit spiritual. Kalau ini berhasil aktif, bencana si Beast ini juga akan otomatis terselesaikan." Namun di sini Kian Er mempunyai pendapat berbeda dan berkata, orang-orang yang ada di sana tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kian Er yang terbang menggunakan sayap apinya. Melihat hal itu, di sini para pasukan Extraordinary nampak sangat terkejut sembari berkata, "Sayap spiritual, hanya expert di level Extraordinary Third Order yang bisa melakukan ini. Flame Princess sudah mencapai Extraordinary Third Order." Dan lanjut diperlihatkanlah Kian Er yang nampak terbang mengudara, tapi nampaknya perjalanannya itu dihadang oleh banyak sekali monster si Beast. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Kian Er yang menggunakan api hitamnya dan menembakkannya dengan skala yang sangat besar, dan nampaknya serangan itu menghabisi seluruh si Beast yang ada di hadapannya. Dan setelah mengurus para bawahan, diperlihatkanlah Kian Er menuju ke arah bosnya sembari berkata, "Apa kau sudah menghancurkan kota ini?" Dan tiba-tiba saja tubrukan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuh dari si Beast King. Dan seakan tidak ingin memberikan kesempatan, diperlihatkanlah Kian Er yang kembali menguatkan gelombang apinya yang ia namai pembakaran api ungu. Dan serangan itu tepat menuju ke arah si Beast King yang kini diperlihatkan seluruh api ungu menyelimuti tubuhnya. Namun tiba-tiba saja dari balik kepulan asap diperlihatkanlah si Beast King yang masih nampak cukup kuat untuk melakukan pertarungan dan mencoba menerkam ke arah Kian Er. Kian Er yang melihat hal itu, di sini dia pun bergumam, "Tubuhnya terlalu besar, seranganku hampir tidak berefek padanya. Sialan." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah si Gajah Putih menghantam tubuh dari si Beast King, yang sontak kali itu pun membuat si Beast King ini terpukul mundur. Sembari itu diperlihatkan Gajah Putih berkata, "Apa kau baik-baik saja, Nona?" Mendengarkan hal itu, di sini Kian Er pun menanyakan, "Siapa kau sebenarnya?" Dan kembali si Gajah Putih menjawab, "Aku akan menjelaskannya nanti. Tapi yang jelas aku ini bukanlah musuh kalian." Namun di saat mereka berbincang, tiba-tiba kepulan asap yang ada di hadapannya kini mulai berputar. Dan dari dalam kepulan asap itu diperlihatkanlah sebuah laser beam tepat menuju ke arah mereka. Dan nampaknya serangan itu berhasil menghempaskan kedua pasukan Third Extraordinary itu. Dan setelah asap kini mulai menghilang, diperlihatkanlah si Gajah Putih yang masih selamat sembari berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa si Beast ini bisa menggunakan skillku?" Mendengarkan hal itu, di sini tiba-tiba saja Kian Er menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Tunggu, penampilannya sangat mirip denganmu." Dan kini diperlihatkan si Beast King yang sudah berubah penampilan dan kepalanya itu mirip sekali dengan Gajah Putih. Dan lanjut diperlihatkan Kian Er yang berkata, "Tidak hanya itu, bahkan apiku juga. Dia meniru semuanya." Melihat hal itu, di sini Gajah Putih pun bergumam, dia sepertinya memiliki kemampuan untuk menyerap kemampuan makhluk lain. Ini sangat buruk. Dan beralih ke lokasi lain, diperlihatkan gelombang tsunami yang akan segera menyapu sebuah kota.
dan diperlihatkan orang-orang berlarian kocar-kacir ke sana kemari. Tetapi para si Beast tidak membiarkan mereka semua lolos begitu saja. Namun di saat para monster itu akan menghabisi para manusia yang ada di hadapannya, tiba-tiba saja banyak monster kabut yang mengangkat tubuh dari monster lautan dalam itu. Dan nampaknya yang hadir di sana adalah Siu. Dan tanpa ragu-ragu di sini Siu mengubah semua monster itu menjadi poin evolusinya. Manusia yang melihat kehadiran dari Siu di sini dia pun berkata, "Gatri." Nampaknya di sini pandangan manusia sudah berubah melihat Siu. Dia tidak memanggilnya lagi Demon Tree tetapi menjadi Gatri. Dan nampaknya di sini para kumpulan manusia itu mengetahui bahwa Siu datang ke sana untuk menyelamatkan mereka dan beralih ke sisi Siu yang bergumam, "Dalam perjalananku ke sini, invasi yang dilakukan oleh si Beast benar-benar buruk. Situasi di depan seharusnya jauh lebih buruk daripada yang di sini." Dan beralih ke kota Magic, diperlihatkanlah si Beast King nampak melancarkan serangan duri-durinya dari sekujur tubuhnya, dan serangan itu tepat diarahkan menuju ke arah Kian-Er dan juga si Gajah Putih. Tapi nampaknya di sini si Gajah Putih yang menerima serangan itu tidak ingin tinggal diam saja. Dia melancarkan serangan balik tepat menuju ke arah si Beast King, dan nampaknya serangan itu berhasil didaratkan. Dan sembari itu si Gajah Putih berkata, "Aku akan menginjakmu sampai mati." Dan kini diperlihatkanlah banyak cairan berwarna hijau bermunceratan dari mulut si Beast King. Dan seakan tidak ingin memberikan satu tarikan nafas saja kepada Beast King ini, diperlihatkan Kian-Er yang sudah memadatkan energi apinya dan terlihat seperti sebuah pedang yang bersiap untuk memotong segalanya. Dan sembari itu dia pun meneriakkan nama tekniknya, Powerful Flame Sword. Dan cerot, diperlihatkan di sini Kian-Er mampu mendaratkan serangan yang cukup fatal kepada si Beast King yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba saja di sini si Beast King itu akan melancarkan serangan balik yang ditandai sebagai kobaran api biru yang keluar dari dalam mulutnya, dan tanpa ragu-ragu dia menembakkannya ke arah Kian-Er. Namun nampaknya di sini Kian-Er mencoba membendung serangan itu menggunakan sebuah barrier berwarna ungu yang mengelilingi tubuhnya. Melihat hal itu, di sini si Gajah Putih nampak khawatir sembari berkata, "Manusia!" Dan nampaknya serangan itu berhasil menghempaskan tubuh Kian-Er jauh ke belakang sehingga menabrak gedung yang sangat besar. Tapi sepertinya di sini Kian-Er masih selamat. Si Gajah Putih yang nampak khawatir di sini dia pun berteriak, "Manusia, apa kau baik-baik saja?" Dan di sini Kian-Er pun menjawab, "Sialan, apa dia benar-benar tidak bisa dibunuh?" Namun di sini sang Gajah Putih kembali berkata, "Dia bukan si Beast biasa. Dia adalah salah satu dari 7 raja yang menyatukan lautan dalam dan salah satu pemimpin kelompok yang bertanggung jawab untuk menginvasi daratan kali ini adalah Raja si Beast." Dan kembali diperlihatkan si Beast King yang melancarkan serangan duri tepat menuju ke arah si Gajah Putih. Tapi dengan belalainya di sini Gajah Putih pun menangkis semua serangan yang datang kepadanya. Sembari itu dia menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Sky Piercing Hoof. Dan boom, sebuah ledakan serangan terjadi karena kini diperlihatkan sang Gajah Putih telah menginjak tubuh dari si Beast King yang membuat si Beast King ini meronta-ronta kesakitan. Melihat pertempuran yang dahsyat itu, di sini Kian-Er pun berkata, "Dia bahkan bisa merobek ruang dan waktu. Selain Flying Leaf Blade-nya Master, ini adalah kedua kalinya aku melihat makhluk yang mampu merobek ruang dan waktu." Dan setelah serangan dari si Gajah Putih itu berakhir, diperlihatkanlah Kian-Er yang bertanya kepadanya, "Apakah sudah berakhir?" Dan di sini si Gajah Putih pun menjawab, "Tidak peduli seberapa keras kulit dan dagingnya, mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan dari serangan itu." Namun tiba-tiba saja diperlihatkan si Beast King nampaknya masih selamat dan akan melancarkan serangan balik. Dan serangan itu persis dengan serangan yang dilancarkan oleh si Gajah Putih sebelumnya yang bernama Sky Piercing Hoof. Sontak hal itu pun membuat si Gajah Putih menjadi sangat terkejut. Tetapi dari balik keterkejutannya itu, dia tidak sempat merespon serangan yang datang kepadanya. Dan boom, sebuah ledakan terjadi di sana. Diperlihatkan air laut kini sudah mulai berterbangan ke atas udara. Dan setelah efek serangan itu sudah mulai mereda, diperlihatkanlah si Gajah Putih yang kini sudah nampak babak belur dan dia nampak kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, di sini Kian-Er pun berkata, "Bukankah ini sedikit terlalu overpower?" Dan beralih ke sisi si Beast, dia berkata, "Daratan ini adalah milik lautan, semuanya adalah milik lautan. Pemberontak harus mati." Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan serangan yang sama tepat menuju ke arah Kian-Er.
Dan nampaknya di sini Kian Er tidak akan berhasil menghindari serangan yang datang kepadanya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada akar pohon yang menahan serangan itu, dan sepertinya Xiu kini sudah hadir di sana untuk menyelamatkannya. Melihat kehadiran dari Xiu, diperlihatkanlah Beast King nampak sangat terkejut dan beralih ke si Xiu yang berkata, "Sepertinya kau adalah salah satu raja lautan dalam. Ternyata kau adalah makhluk yang sangat jelek ya." Mendengarkan provokasi itu, diperlihatkan Beast King ini langsung melompat ke atas udara dan mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Xiu menggunakan Sky Piercing Hoof. Melihat hal itu, di sini Kian Er nampak khawatir sembari berkata, "Master, hati-hati, gerakan itu bahkan bisa merobek ruang dan waktu." Namun sepertinya serangan itu mampu ditangkis oleh Xiu menggunakan akar pohonnya, dan dampak ledakan yang ditimbulkan oleh serangan itu menghempaskan tubuh Kian Er jauh ke belakang. Tapi untungnya tubuh dari Kian Er ini ditangkap oleh si gajah putih yang sepertinya masih selamat dan sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Sembari itu si gajah putih berkata, "Gerakan yang digunakan oleh Raja Sibis barusan kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Namun melawan mutasi pohon itu sepertinya ini tidak meninggalkan kerusakan apapun, dan kekuatan spiritual yang dipancarkan darinya itu sangatlah luar biasa." Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, "Sudah, apakah segitu saja seranganmu?" Sontak hal itu pun membuat si Beast King menjadi sangat terkejut, dan dia melancarkan rentetan serangan yang sama dan berkali-kali tepat menuju ke arah Xiu. Tapi nampaknya semua serangan itu mampu ditahan dengan cukup baik oleh Xiu, dan bahkan sampai-sampai efek pertarungan mereka berdua itu membuat tempat itu menjadi bergetar hebat. Namun di sini Xiu yang tidak ingin tinggal diam saja dipukuli, diperlihatkan dia langsung melancarkan sebuah serangan yang tepat menusuk dada dari si Beast King, yang membuat Beast King itu memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Apa hanya ini kemampuan curian yang kau tahu, brengsek?" Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Xiu yang melilit tubuh dari si monster itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas udara sembari berkata, "Divine Thunder Skill Execution." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah petir yang sangat kuat menyambar tubuh dari si Beast King, yang sontak serangan itu nampaknya menghabiskan kekuatan spiritual dari si Beast King ini, karena diperlihatkan dia berubah kembali ke wujud aslinya. Melihat hal itu, di sini si gajah putih pun berkata dia menang, dan beralih ke sisi Xiu yang bergumam, "Tingkat kerusakan yang dialami oleh kota pesisir jika dibandingkan dengan pertempuranku dengan Australia sebelumnya jauh lebih parah." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Xiu yang menggunakan skillnya dan menumbuhkan banyak sekali pohon di sekitar kota Magic, yang sontak hal itu pun membuat kotanya kini menjadi sebuah hutan yang sangat besar. Dan beralih ke sisi manusia yang melihat pertarungan itu, dia pun berkata, "Ini adalah God Tree dari Misty Mountain, dia menyelamatkan kita lagi." Dan beralih ke sisi Freedom Federation, diperlihatkanlah salah satu raja dari 7 lautan dalam yang memimpin invasi di tempat itu adalah Raja Gurita. Dan kini diperlihatkan Raja Gurita itu menghancurkan semua gedung-gedung yang tinggi yang ada di hadapannya. Dan beralih ke sebuah ruangan komando, diperlihatkanlah ada seorang bawahan yang melapor kepada seorang militer, "Komandan, kelima kota kita sudah hancur." Si Beast sekarang bergerak ke arah kota pusat, dan tidak jauh dari tempatnya diperlihatkanlah seorang berambut biru berkata kepadanya, "Komandan, kita baru saja menerima informasi dari White House." Mendengarkan hal itu, di sini komandan pun berkata, "Cepat, apa pesannya?" Dan lanjut di sini si rambut biru berkata, "Demon Tree dari Federasi sudah mengalahkan salah satu dari 7 raja lautan. Mereka tidak lagi dalam kondisi kritis, dan bahkan sekarang Demonic Tree sedang melindungi kota pesisir. Berdasarkan analisa kami, mungkin akan ada gelombang si Beast yang lain." Mendengarkan hal itu, di sini sang komandan pun mengeratkan giginya sembari berkata, "Tidak seperti Federasi, kita tidak memiliki mutasi Beast kuat seperti mereka. Kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Meskipun situasinya seperti ini, kami tidak yakin akan menang." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Profesor Botak datang menghampirinya sembari berkata, "Siapa bilang kita tidak punya mutasi Beast yang kuat?" Melihat kehadiran dari si pria botak itu, di sini sang komandan nampak sangat terkejut. Dan lanjut si Profesor berkata, "Kemenangan masih belum ditentukan." Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan beberapa helikopter yang nampaknya sedang membawa seekor Demonic Beast yang bertubuh sangat besar dan mirip seperti Godzilla.
dan Godzilla itu mendarat tepat di hadapan dari Raja Gurita. Dan sembari itu diperlihatkanlah si Godzilla yang berkata, pertempurannya baru saja dimulai. Dan beralih ke benua Afrika, diperlihatkan King of the Seven Sea Twin King, puncak extraordinary Third Order, nampaknya sedang melakukan pertarungan sengit dengan sosok sang pemimpin benua itu, karena diperlihatkan sang pemimpin itu mampu mengeluarkan Susanoo untuk melawan balik ke arah Twin King. Dan di benua Australia diperlihatkanlah pertarungan yang sengit terjadi antara si kanguru melawan Dragon King. Dan sembari itu diperlihatkan si kanguru yang berkata dengan sangat lantang, jangan biarkan kumpulan seafood ini mendekati pusat daratan. Mendengarkan hal itu, di sini Dragon King pun berkata, kalian juga makhluk yang berevolusi dari lautan. Namun tiba-tiba saja sang Dragon King merasa sangat terkejut karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Sembari itu dia bergumam, kekuatan spiritual dari Raja Sea Beast tiba-tiba menghilang. Apa dia sudah dikalahkan? Mustahil, apa daratan utama sudah memiliki kekuatan yang dapat melawan Sea Beast. Dan beralih ke sisi Nona Lin, diperlihatkan dia nampak sedang berada di suatu tempat yang dimana tempat itu banyak sekali akar-akar pohon. Sembari itu dia pun bergumam, ini adalah hutan yang dibuat oleh Guthrie. Manusia benar-benar lemah jika dibandingkan dengannya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada seseorang yang berkata di belakangnya, apa kemampuanmu adalah teleportasi? Sungguh kemampuan yang hebat sekali. Melihat hal itu, di sini Nona Lin sangat terkejut sembari berkata, anak kecil, kenapa kau ada di tempat seperti ini? Namun nampaknya dia bukanlah anak kecil biasa, tetapi dia adalah Groot yang berkata, karena aku adalah pemilik hutan ini. Mendengarkan hal itu sontak membuat Nona Lin sangat terkejut sembari berkata, Guthrie. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Groot yang membawa tubuh dari Nona Lin tepat menuju ke arah Siu. Melihat hal itu, di sini Kian Er nampak cukup terkejut sembari berkata, Master, kenapa kau memiliki penampilan seperti anak kecil? Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, hahaha, aku sedang mengetes kemampuan baruku. Dan kembali Kian Er berkata, tapi kau memang terlihat mirip seperti manusia. Dan kembali Siu berkata, karena aku menggunakan efek halusinasi pada diriku sendiri, dan siapapun akan secara tidak sadar melihatku sebagai seorang manusia. Tapi aku masih tidak bisa pergi terlalu jauh dari tubuhku saat ini. Jadi selanjutnya adalah untuk mengurus para Sea Beast yang aku tangkap ini. Dan kini diperlihatkan salah seekor mutasi beast yang berbentuk seperti kura-kura di sana memunculkan jendela status mutasi penyu raksasa Extraordinary Second Order Initiate Talent Turtle Spike Defense. Cangkangnya memiliki pertahanan yang kuat dan perlindungan diri. Ini juga memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Special ability Tight Call dapat menciptakan gelombang besar yang dapat menenggelamkan kota. Raungan spesial yang hanya dimiliki oleh bis penyu dan kura-kura dapat mengacaukan pikiran orang lain. Melihat hal itu, di sini Siu pun bergumam, kecuali pertahanannya yang tinggi, dia tidak memiliki kemampuan yang bagus lainnya. Dan nampaknya dia juga sama. Dan pada scene kali ini, kenapa wujud dari monster lautan ini mirip sekali dengan Patrick? Dan setelah melihat semua mutasi beast yang ada di hadapannya, kembali Siu bergumam, kebanyakan si beast itu cukup tidak berguna. Mereka tidak pantas untuk menjadi bawahanku. Baiklah, langsung saja ke bagian yang paling pentingnya. Dan kini diperlihatkan sang raja lautan sebelumnya yang dikalahkan oleh Siu. Diperlihatkan jendela status muncul di hadapannya. Si beast puncak Extraordinary Third Order, kemampuan bawaan absolute evolusi, dapat menyerap dan meniru kemampuan makhluk lain menjadi kemampuannya sendiri. Dapat melalui evolusi kebangkitan setelah hancur berkeping-keping, juga dapat langsung meniru skill makhluk lain. Special ability Black Lightning dapat memanggil petir dari langit, membuat serangan penghancur. Cambuk pohon willow, cabang pohon willow hitam ditutupi dengan duri yang mampu merobek segalanya. Melihat hal itu, di sini Siu nampak sangat terkejut dan berkata, makhluk ini dia memulai jalur evolusi yang sama denganku. Kian Er bilang kalau sebelumnya hanya membutuhkan beberapa menit baginya untuk berevolusi menjadi gajah raksasa. Ini hanyalah titik awal dia berevolusi menjadi tubuh utamaku. Sepertinya ini akan membutuhkan waktu lebih dari setahun sebelum dia menyelesaikan evolusinya. Evolusi kali ini mungkin menggabungkan kemampuan yang dia pelajari sebelumnya. Tapi setelah dia menyelesaikan evolusinya, aku penasaran apakah dia akan menjadi pohon willow yang sesungguhnya. Jika aku melahap dia saat itu, apa aku akan bisa mendapatkan bakat alaminya?
Baiklah, biar kita simpan saja dulu untuk sekarang, dan sisanya kalian semua akan menjadi poin evolusiku. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Xiu yang membantai semua monster lautan yang ada di hadapannya. Dan nampaknya dia mendapatkan banyak sekali poin evolusi. Dan sembari itu muncullah jendela notif di hadapan Xiu. Poin evolusi 18.700.000. Apa Anda ingin mengaktifkan evolusi ke Extraordinary Fourth Order? Dan tanpa ragu-ragu di sini Xiu pun langsung tancap gas. Dan setelahnya diperlihatkanlah cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Qian Er, aku akan memasuki masa hibernasi. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu." Dan sembari memulai proses evolusinya, diperlihatkanlah si gajah putih yang kini sudah berubah bentuk menjadi gajah kecil berkata kepada Qian Er, "Mastermu berevolusi lagi? Sungguh kekuatan spiritual yang menakjubkan. Ini benar-benar membuatku iri." Mendengarkan hal itu di sini Qian Er pun bergumam sejenak. Gajah ini sebenarnya dapat mengubah tubuhnya dengan bebas ya. Dia sekarang terlihat seperti boneka imut. Dan lanjut dia berkata, "Oh ya, siapa kau sebenarnya?" Dan di sini si gajah putih pun menjelaskan, "Aku berasal dari Celestial Mountain. Aku adalah God yang berperang melawan kegelapan." Dan lalu kini Shin pun beralih ke gurun barat. Diperlihatkan Seth yang nampak sedang berjalan sendiri sembari itu berkata, "Heavenly Tree, kau sudah berevolusi lagi ya." Dan nampaknya pancaran kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiu mampu dirasakan oleh Seth dari kejauhan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Sky Universe Mountain. Diperlihatkan ada seekor burung phoenix di sana yang nampak sedang bergumam sembari berkata dalam hatinya, "Aku tidak menyangka fluktuasi dari evolusi Beast akan bisa dirasakan sampai di sini." Dan beralih ke perbatasan utara. Nampaknya ada demonic beast yang juga merasakan fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Xiu. Dan di lautan dalam diperlihatkanlah sang paus raksasa yang membawa pulau sebelumnya. Nampaknya merasakan fluktuasi energi yang sama. Sembari itu dia bergumam, "Fluktuasi evolusi beast ini Extraordinary Fourth Order kah? Bukan, kekuatan spiritual ini telah melebihi Extraordinary Fourth Order. Benua ini seharusnya masih belum memiliki siapapun yang dekat dengan Extraordinary Fourth Order secepat ini. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri lebih cepat dari yang direncanakan." Dan beralih ke sisi Xiu diperlihatkan banyak sekali manusia yang mencoba merekam kejadian evolusi dan mengabadikannya di dalam sebuah handphonenya. Namun tidak jauh dari tempat Xiu diperlihatkanlah nampaknya ada bis mutasi yang sedang memantau kejadian itu. Dan diketahui kedua bis itu adalah King of the Seven Sea, Raja Kuda Laut, puncak Extraordinary Third Order. Dan yang satunya adalah King of the Sea, Raja Lautan Keong Laut, puncak Extraordinary Third Order. Melihat hal itu di sini Kuda Laut pun berkata, "Jadi dia yang telah membunuh salah satu dari King of the Seven Sea. Kekuatan spiritual yang dia pancarkan memang mengerikan. Kita harus mengambil keuntungan dari situasi saat ini jika kita ingin menyingkirkannya." Dan beralih ke sisi Qian Er, dia nampaknya merasakan energi yang besar datang menuju ke arahnya. Yang sontak hal itu pun membuat si gajah menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Qian Er, kekuatan spiritual yang mengerikan sedang menuju ke arah kita. Tidak diragukan lagi, dengan level kekuatan spiritual seperti ini pasti King of the Seven Sea. Terlebih lagi, kali ini ada dua Raja Si Beast yang datang menuju ke arah kita. Ini buruk, benar-benar buruk. Jangankan bisa mengalahkan mereka, aku bahkan tidak yakin apa kita bisa melarikan diri dari sini." Mereka mengambil keuntungan dari situasi ini di mana mutasi Tree masih dalam proses evolusi. Mereka ingin membunuh kita semua dalam satu kali serangan. Dengan kondisi mutasi Tree saat ini, dia akan membutuhkan waktu setidaknya 1 jam lagi sampai proses evolusinya selesai. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Qian Er yang memancarkan energi yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Melihat hal itu di sini sang gajah pun berkata, "Jangan bilang kau ingin bertarung melawan mereka." Mendengarkan hal itu di sini Qian Er pun berkata, "Apa kita punya pilihan lain sekarang?" Namun di sini sang gajah kembali berkata, "Mereka tidak menargetkanmu. Kalau kau ingin pergi, kau harus pergi selagi kau bisa." Namun di sini Qian Er menjawab, "Jika tidak, setelah aku mati, tidak ada seorang pun yang bisa menahan mereka dan akan terlambat bagimu untuk melarikan diri." Mendengarkan jawaban itu di sini si gajah putih pun bergumam, sepertinya Qian Er sudah bertekad untuk melindungi mutasi Tree bahkan jika dia harus mati. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Qian Er yang terbang menuju ke arah Raja dari Lautan Dalam itu.
dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kudanil yang menembakkan serangannya yang ia namai Torrential Water Cannon. Namun sepertinya serangan dari Kudanil itu ditahan oleh Qian-Er menggunakan Flame Shield-nya dan dia terus menerobos ke arah Kudanil. Melihat hal itu, di sini Kudanil nampak cukup terkejut sembari berkata, "Manusia?" Namun tiba-tiba saja keong racun di sini melancarkan sebuah serangan susulan dan sembari itu dia berkata, "Enyahlah kau." Dan nampaknya serangan yang datang itu tidak diduga-duga oleh Qian-Er. Tapi sepertinya di sini Qian-Er masih berhasil selamat dari dua serangan kombinasi itu dan tiba-tiba saja dia menggunakan skill Spiritual Flame Gigantic Sword dan tanpa ragu-ragu dia menebaskannya tepat menuju ke arah keong racun yang kini sudah mulai merobek tubuh si keong racun itu. Melihat temannya yang sedang dihajar, di sini Kudanil tidak tinggal diam saja. Dia melancarkan serangan Tail Strike tepat menuju ke arah Qian-Er. Tapi belum sempat mendaratkan serangannya, diperlihatkanlah si gajah putih datang menubruk badannya yang membuat tubuh dari Kudanil terhempas jauh ke belakang. Sembari itu dengan sorotan mata yang tajam, gajah putih pun berkata, "Aku tidak akan meninggalkan seorang wanita dengan membiarkannya bertarung sendirian." Dan lalu kini Shin pun beralih ke konferensi dunia. Diperlihatkan banyak sekali orang yang berkumpul di tempat itu sembari mereka semua memperbincangkan tentang kejadian yang mereka alami di negara masing-masing. Dan nampaknya di saat-saat kritis ini umat manusia akan bersatu dan melawan serangan si Beast. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Xiu terus saja meluap-luap ke segala arah. Dan nampaknya kejadian itu dipantau langsung oleh Gladys dari balik layar monitor sembari berkata, "Dua si Beast lagi dengan level extraordinary Third Order puncak muncul di Magic City. Berdasarkan kekuatan spiritual mereka seharusnya King of the Seven Sea. Kenapa Demonic Tree memilih waktu seperti ini untuk berevolusi? Raja Lautan Dalam jelas takut dengan pertumbuhannya. Itulah kenapa mereka mengambil keuntungan dari momen ini untuk menyerangnya, agar terjamin kalau mereka bisa membunuhnya tanpa masalah apapun. Saat ini seluruh dunia sedang diinvasi oleh si Beast, tapi kami tidak bisa melakukan apapun dengan hal ini." Namun tiba-tiba saja dari balik pemikirannya itu, salah satu bawahannya berteriak, "Ketua, kami berhasil menangkap gambar manusia di antara para raja si Beast itu." Dan tanpa ragu-ragu di sini Gladys pun meminta bawahannya untuk segera menunjukkan penampilannya. Dan di saat gambar itu ditampilkan, diperlihatkanlah Qian-Er yang nampak sedang bertarung sengit melawan para kumpulan si Beast. Melihat hal itu, di sini Gladys pun berkeringat dingin sembari berkata, apa yang dia lakukan di sana? Apa dia ingin bertarung melawan para raja si Beast itu? Tidak mungkin. Apa dia ingin bertarung untuk mengelur waktu untuk Demonic Tree? Dan beralih ke sisi Qian-Er, dia nampaknya melaju dengan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu dia melancarkan serangan Spiritual Flame Gigantic Sword-nya tepat menuju ke arah Kudanil. Tapi nampaknya serangan itu masih mampu ditahan oleh Kudanil dengan mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Melihat hal itu, di sini si Kudanil pun bertanya-tanya, "Dia berhasil melukaiku, apinya juga kuat. Kita sama sekali tidak boleh meremehkannya. Dari perspektif manusia, kau pasti dianggap manusia kelas atas." Dan beralih ke sisi gajah putih, dia nampaknya saling mentubrukkan kepalanya melawan si keong racun. Namun di sini si gajah tidak kehabisan akal. Dia menggunakan skill piercing tasnya, sembari itu mengangkat tubuh dari si keong racun ke atas udara dan menghempaskannya. Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan serangan susulan Sky Piercing Hoof yang tepat menghujam ke arah si keong racun. Namun di sini si keong racun mencoba mempertahankan dirinya menggunakan cairan asamnya dan menyemburkannya tepat ke arah si gajah, sehingga kedua serangan itu saling bertubrukan. Aku tidak menyangka cangkang kerasku akan menjadi seperti ini hanya dalam satu injakannya. Tapi dia sendiri juga dalam kondisi yang buruk. Dan kini diperlihatkan si gajah putih yang wajahnya itu mengalami luka yang cukup parah diakibatkan semburan asam sebelumnya. Dan sembari itu si gajah ini bergumam, "Sebagian tubuh bagian kiriku terkena cairan asam, sialan." Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah kumpulan bola energi terpancar tepat di hadapan belalainya. Dan nampaknya di sini si gajah akan melancarkan serangan laser beamnya kepada si keong racun. Dan beralih ke sisi Qian-Er, dia nampaknya menggunakan serangan flame butterfly-nya untuk menyerang ke arah Kudanil.
tapi sepertinya serangan itu mampu ditahan menggunakan stream shield yang diperlihatkan air kini sudah mengelilingi tubuh dari si kuda Nil, dan lanjut dia langsung membentuk air itu menjadi sebuah armor yang mengelilingi tubuhnya, dan dengan sangat cepat dia melancarkan serangan kepada Qian Er. Namun nampaknya serangan itu masih mampu ditahan oleh Qian Er. Melihat serangannya yang ditahan seperti itu, diperlihatkanlah si kuda Nil yang berkata, "Aku tidak bisa membuang-buang waktu denganmu, jangan menghalangi kami." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan kuda Nil yang menggunakan stream shieldnya tepat diarahkan kepada Qian Er. Qian Er yang melihat hal itu di sini nampak sangat terkejut sembari berkata, "Skill yang seharusnya digunakan untuk pertahanan, dia mencoba menjebakku menggunakan skill ini." Dan sekali lagi diperlihatkan kuda Nil yang menembakkan stream kanonnya tepat menuju ke arah Qian Er, tetapi nampaknya semua serangan itu mampu dihindari oleh Qian Er dengan sangat baik. Namun sepertinya serangan itu tidak berhenti di situ saja, karena diperlihatkan stream kanon itu memantul setelah mengenai stream shield yang dilepaskan oleh si kuda Nil sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Qian Er pun nampak sangat terkejut sembari berkata, dia menggunakan stream shield untuk memantulkan serangannya, dan boom, diperlihatkanlah serangan itu mampu mengenai tubuh dari Qian Er. Tetapi untungnya di sini Qian Er menggunakan flame shieldnya untuk menahan serangan-serangan yang datang kepadanya, dan lanjut diperlihatkan bertubi-tubi serangan itu menghantam pertahanan yang dimiliki oleh Qian Er, sehingga hal itu pun dijadikan kesempatan oleh si kuda Nil ini untuk menyerang ke arah si Yu. Dan sembari itu diperlihatkanlah si kuda Nil menyiapkan serangan kuatnya sembari berkata, "Aku tidak bisa menunda ini lebih lama lagi, ayo selesaikan ini dalam satu serangan." Namun belum sempat melepaskan serangannya, tiba-tiba serangan yang kuat menghantam wajah dari si kuda Nil ini yang membuat matanya memuncratkan cairan merah, dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh Qian Er yang masih bisa lolos dari serangan kepungan yang dilancarkan oleh kuda Nil sebelumnya. Melihat hal itu, di sini kuda Nil nampak sangat marah sembari berkata, "Kau sungguh makhluk kecil yang merepotkan. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Gunakan skill itu." Mendengarkan si kuda Nil yang berkata seperti itu, di sini si keong racun nampak cukup terkejut dan beralih ke sisi gajah yang bertanya-tanya apa maksud mereka, apa mereka memiliki skill yang jauh lebih kuat. Dan nampaknya diperlihatkan kini si kuda Nil bersama keong racun mencoba menggabungkan serangannya yang mereka padatkan dalam bola energi yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Dan sembari itu diperlihatkan kuda Nil yang berkata, "Manusia, ini adalah skill kombinasi terkuat kami. Aku ingin kau dan mutasi pohon itu meledak berkeping-keping." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi pasukan ekstraordinari bertopeng emas. Diperlihatkan dia dan bawahannya nampak sekuat tenaga melawan para si beast yang datang menyerang ke sana. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Gladys yang sedang memandangi peta dunia di hadapannya sembari berkata, kemunculan si beast di kota pesisir semakin menurun. Para prajurit di ranah ekstraordinari terus berusaha menahan mereka, tapi yang mereka lakukan hanyalah memperlambat pergerakan para si beast. Jika kita tidak segera mengurus raja si beastnya, semuanya akan mati sia-sia. Dan kembali memperlihatkan si topeng emas yang melancarkan serangan bertubi-tubinya kepada monster yang ada di hadapannya, yang sontak hal itu pun nampaknya membuat monster itu tumbang dalam sekali gerakan. Melihat hal itu, kawanan dari si beast sebelumnya tidak tinggal diam saja, dia melancarkan sebuah serangan tepat menuju ke arah pasukan ekstraordinari. Tetapi tiba-tiba saja mereka merasakan pancaran energi yang begitu kuat, yang sontak hal itu membuat mereka semua terkejut dan menghentikan pertarungan mereka untuk sesaat. Sembari itu salah seorang pasukan di sana berkata, "Ketua ini," dan beralih ke sisi topeng emas yang bergumam, "Bukan hanya kita, bahkan para si beast itu juga merasakannya. Kuat sekali kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Ini berasal dari arah itu. Itu adalah tempat di mana Qian Er bertempur. Dia sebenarnya monster seperti apa yang dia hadapi?" Dan nampaknya pancaran energi yang mereka rasakan itu adalah pancaran energi yang diluapkan oleh kuda Nil yang bersiap melancarkan serangan kombinasinya bersama keong racun. Melihat hal itu, si gajah pun berkata, "Kalau serangan itu diluncurkan, kita tidak akan bisa memblokirnya. Tidak hanya mutasi pohon, tapi juga semua kota dan manusia yang ada di belakang kita akan ikut lenyap. Jangan menahannya lagi, gunakan kekuatan penuh untuk menahan serangan ini." Mendengarkan hal itu, di sini Qian Er langsung meluapkan segala energinya dari sekujur tubuhnya.
dan nampaknya di sini dia berusaha untuk menahan serangan yang akan datang kepadanya. Dan beralih ke sisi kuda Nil, dia nampaknya sudah melepaskan serangan itu yang ia namai Ultimate Skill Twin Cannon Stream. Namun di sisi yang lain sepertinya Gajah dan juga Kian-Er sudah menyiapkan barirnya untuk menahan serangan itu. Dan boom, serangan yang sangat kuat itu mendorong tubuh dari Kian-Er bersama dengan Gajah Putih. Dan nampaklah perisai yang digunakan oleh Kian-Er kini sudah mulai retak. Dan beralih ke sisi Gajah yang nampak berkata, ini buruk, perisai kita akan segera hancur. Dan nampaknya hal yang sama dirasakan oleh Kian-Er yang kini diperlihatkan tubuhnya sudah memunceratkan banyak sekali cairan merah, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu. Namun tiba di mana diperlihatkanlah kini nampaknya serangan yang dilancarkan oleh dua raja lautan itu menyapu bersih semua yang ada di hadapannya sehingga menimbulkan asap yang begitu tebal. Tetapi dari kejauhan kita dapat melihat nampaknya serangan itu terbelah menjadi dua dan serangan itu tidak mampu menggapai tubuh dari Xiu. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Gajah Putih yang tubuhnya nampak mengalami banyak sekali luka. Dan tidak jauh dari sisinya diperlihatkanlah Kian-Er yang kini sudah mulai bangkit. Nampaknya mereka berdua berhasil selamat dari serangan itu. Melihat hal itu, di sini si kuda Nil kembali mencoba menyiapkan serangannya sembari berkata, gajah itu melindungi dia di saat-saat terakhir. Apapun yang kau lakukan tidak ada gunanya. Ini hanya masalah waktu sampai kau mati. Sekarang mutasi pohon itu benar-benar akan musnah. Namun sepertinya tekad dari Kian-Er untuk melindungi masternya di sini masih belum padam, sehingga diperlihatkanlah si Gajah Putih yang mencoba menghentikannya. Tapi nampaknya di sini Kian-Er tidak mempedulikan semua hal itu. Sembari itu diperlihatkan Kian-Er yang bergumam, melindungi master adalah hal yang terpenting. Aku pernah kehilangan dia sekali dalam hidupku. Dan ketika aku pertama kali tahu tentang pengalaman masa lalu master, saat itu teriakan umat manusia dan raungan para mutasi bis terdengar tanpa akhir. Pertempuran sampai separah itu, apakah itu memang benar-benar penting? Baik itu manusia yang mencoba memperluas wilayah mereka ataupun si bis yang menginvasi daratan untuk mencoba menyatukan ras mereka. Semua pertempuran ini sama sekali tak berarti. Satu-satunya yang dapat menghentikan semua ini adalah master. Jadi aku harus melindunginya karena dia bukan hanya masterku, tapi dia juga sang pelindung bumi. Dan sembari berkata seperti itu diperlihatkanlah Kian-Er yang meluapkan kembali energinya yang berbentuk pusaran api berwarna ungu di sekujur tubuhnya. Dan sekali lagi diperlihatkan serangan gabungan itu menghantam tubuhnya. Melihat hal itu di sini sang gajah sudah nampak bersedih sembari berkata, Kian-Er. Namun nampaknya di sini Kian-Er berhasil menahan serangan itu. Tetapi hal itu dibayar dengan mahal karena kini diperlihatkan mata dari Kian-Er sudah memutih yang menandakan bahwa kesadarannya telah menghilang. Melihat hal itu kuda Nil pun berkata, dia memblokirnya, terus apa gunanya melakukan sesuatu yang sama sekali tak berarti. Dan beralih ke si Xiaoling, dia nampaknya kini sudah roboh sembari berkata, itu bukan tidak berarti, setidaknya aku berhasil mengulur cukup waktu untuk master. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah akar hitam menangkap tubuh dari Kian-Er yang itu pertanda bahwa Xiu telah selesai melakukan proses evolusinya. Dan kini diperlihatkan cabang-cabang yang berwarna merah muncul dari sekujur tubuhnya. Bahkan warna dari akarnya itu pun menjadi semakin gelap. Melihat hal itu mata dari si kuda Nil nampak membelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan beralih ke si Xiu diperlihatkan intinya ini sudah berubah menjadi warna merah dan memancarkan energi gelap yang sangat kuat dari sekujur tubuhnya. Melihat Xiu yang kini sudah terbangun, nampaknya si gajah ini merasa sangat lega sembari berkata, akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang menatap ke arah sang master sembari dia memanggil namanya. Dan tanpa ragu-ragu di sini Xiu pun langsung mengaktifkan skill Rain of Life untuk menyembuhkan si Gajah Putih bersamaan dengan Kian-Er. Si Gajah Putih yang menerima kekuatan itu di sini dia nampak cukup terkejut sembari berkata, aku pulih dengan cepat. Dan kembali ke sisi Xiu yang berkata, kalian istirahatlah dan serahkan sisanya kepadaku. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah si Gajah Putih yang membawa tubuh Kian-Er menjauh dari medan pertempuran. Dan kini tibalah saatnya penghakiman yang akan diterima oleh si kuda Nil dan juga si keong racun. Melihat hal itu di sini kuda Nil pun berkata, sialan,
ini buruk. Dia masih bisa berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Kekuatan spiritualnya yang saat ini dia pancarkan sangat mengerikan. Dan beralih ke sisi keong racun yang bertanya, apakah kita bisa menang? Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu pun berkata, menang? Bukankah sudah jelas? Tentu saja itu mustahil. Melihat hal itu, di sini si Kudanil pun bersama dengan keong racun nampak sangat terkejut, dan dengan terburu-buru kedua monster ini bermutasi ke wujud hybridnya yang ia namai Beast Form. Sembari itu si Kudanil berkata, karena sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan lain selain bertarung. Stream kanan, dan banyak sekali tembakan yang dilancarkan oleh si Kudanil, dan seakan tidak mau kalah diperlihatkan keong racun yang melancarkan serangan asamnya tepat menuju ke arah Siu. Tapi hanya dengan menggunakan satu cabang akarnya diperlihatkan Siu mampu menahan serangan itu. Namun saking kuatnya serangan yang dibelokkan oleh Siu sebelumnya, terlihatlah ledakan demi ledakan yang terjadi di area sekitarnya. Tapi sepertinya ledakan-ledakan itu tidak membuat gentar Siu sama sekali. Melihat hal itu, Kudanil pun nampak sangat terkejut sembari berkata, apa? Raja Keong Racun, ayo kita lakukan serangan gabungan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini si Keong Racun dan Kudanil menggabungkan serangannya yang ia namai Ultimate Skill Twin Stream Cannon, dan tanpa ragu-ragu dia menembakkannya tepat menuju ke arah Siu. Tapi sepertinya di sini Siu tidak menghindari serangan itu, dan sembari itu diperlihatkan Siu yang bertanya kepada mereka, apa hanya ini serangan terkuat yang kalian miliki? Rain of Fire Feeder. Dan nampaknya di sini Siu melepaskan salah satu serangan ultimate-nya yang membuat kedua monster itu keheranan melihat bola-bola cahaya yang muncul di sekitar mereka. Tetapi tiba-tiba saja, boom, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi menghujam tubuh kedua monster itu. Namun sepertinya serangan itu belum berhasil menumbangkan mereka, dan tiba-tiba saja diperlihatkan si Keong Racun yang berputar dengan sangat cepat dan mencoba menabrakkan dirinya tepat menuju ke arah Siu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan terjadilah bentrokan kekuatan yang sangat hebat di sana. Dan setelah itu diperlihatkanlah si Kudanil yang nampak masih selamat dari serangan sebelumnya, tetapi tubuhnya kini sudah terluka sangat parah. Dan di saat dia melihat ke arah si Keong Racun, nampaknya kondisi dari temannya itu kini tidak baik-baik saja, karena diperlihatkan tubuh dari si Keong Racun ini sudah dililit oleh akar yang dimiliki oleh Siu. Dan sembari itu Siu pun berkata, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Lagian kalian tidak akan bisa hidup di daratan, jadi apa gunanya mencoba menaklukkan daratan utama? Namun nampaknya di sini Kudanil tidak ingin menjawab semua pertanyaan itu. Dia mencoba kabur dari tempat itu sembari berkata, ini buruk, aku harus segera pergi dari sini. Namun belum sempat melangkahkan kakinya, diperlihatkanlah Siu yang sudah melilit tubuh dari si Kudanil menggunakan cabang akarnya. Dan sembari itu terdengarlah suara Siu yang berkata, mau kemana kau? Dan tanpa segan-segan di sini Siu pun meremukkan sekujur tubuh dari Kudanil ini dengan cengkeraman yang sangat kuat, yang membuat cairan merah mewarnai panel kali ini. Dan beralih ke sisi Siu yang menatap tajam dan berkata, jawab pertanyaanku, apa tujuan kalian menyerang daratan padahal kalian tidak bisa hidup di daratan ini? Mendengarkan hal itu, di sini si Kudanil nampak tertawa. Apa yang kau takutkan? Apa tidak tahu jawabannya? Membuatmu merasa gugup? Jangan banyak bacot, bunuh saja aku. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam sejenak. Sepertinya dia tidak akan pernah mau bicara. Kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu, Ice Age. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuh dari kedua monster itu kini sudah membeku sepenuhnya dikarenakan serangan pembekuan yang dilancarkan oleh Siu sebelumnya. Namun tiba-tiba saja di tempat itu langsung berubah menjadi sangat gelap. Sontak hal itu pun membuat Siu bertanya-tanya kenapa langitnya tiba-tiba berwarna hitam. Namun nampaknya bukan langit yang berwarna hitam, tetapi tubuh dari sang paus raksasa yang membawa pulau sebelumnya kini tepat berada di atas kepala dari Siu dan menutupi sinar matahari sepenuhnya. Menyadari hal itu, di sini Siu pun menatap tajam sembari berkata, paus yang terbang di langit, tapi ukuran ini sangat tidak masuk akal. Dan lalu beralih ke sisi Gladys yang nampak melihat penampakan dari monster besar itu dari balik layar monitor. Dia nampak sangat gugup sembari berkata, itu paus sungguh besar sekali.
Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah pertarungan antara Raja Cumi melawan Godzilla. Nampaknya pertarungan ini didominasi oleh si Raja Cumi karena dia berhasil melilit leher dari si Godzilla. Tetapi di sini Godzilla tidak ingin kalah. Dia menyemburkan nafas apinya, yang dimana diketahui serangan itu adalah serangan khas dari si Godzilla. Dan nampaknya tidak lama lagi si Cumi ini akan menjadi cumi bakar. Si Raja Cumi yang menerima serangan itu di sini dia pun berkata, "Aku tidak menyangka manusia memiliki makhluk buatan seperti ini." Namun tiba-tiba saja di sini mata dari si Cumi melotot tajam karena dia merasakan aura yang tidak asing sembari berkata, "Tunggu, aura ini? Ini adalah sang nabi, bukankah dia berada di dasar lautan dalam?" Dan beralih ke tempat lain diperlihatkan salah satu King of the Seven Sea bernama Mermaid yang berada di puncak Extraordinary Third Order juga merasakan hal yang sama sembari berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa dia bangun lebih awal?" Si Beast King, Raja Kuda Laut, Raja Keong Laut, mereka semua terbunuh. Apa itulah kenapa dia bangun lebih awal? Dan lalu kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan Siu yang sedang menatap tajam ke arah paus raksasa itu. Dan sembari itu diperlihatkan sang nabi berkata, "Kau pasti mutasi pohon. Aku bisa merasakan gelombang kekuatan spiritualmu bahkan dari dasar lautan dalam." Mendengarkan semua bacotan itu di sini Siu pun bergumam, "Kekuatan spiritual paus ini sangat aneh. Ini berbeda dari semua makhluk yang pernah aku temui sebelumnya." Dan setelah memikirkan hal itu di sini Siu pun berkata, "Apakah kau adalah bos dari King of the Seven Sea? Kenapa kalian menyerang daratan? Kalian jelas tidak akan bisa hidup di darat. Bahkan jika kalian berhasil menaklukkan daratan, apa yang akan kalian lakukan dengannya?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini si nabi pun berkata, "Karena lautan tidak akan lagi bisa menampung kami." Mendapatkan jawaban itu sontak di sini Siu bertanya-tanya di dalam hatinya, dan kembali si nabi menjawab, "Seiring pemulihan aura spiritual 10.000 makhluk akan bangkit. Daratan akan membutuhkan makhluk laut untuk naik ke darat melakukan reproduksi. Makhluk laut pada akhirnya akan menyelesaikan evolusi mereka dan beradaptasi untuk hidup di daratan." Mendengarkan semua penjelasan itu di sini Siu pun nampak cukup kesal sembari berkata, "Hanya karena kalian ingin hidup di darat, apa kalian akan memusnahkan semua makhluk lain yang sebelumnya sudah menghuni daratan?" Dan tanpa ragu-ragu di sini nabi pun menjawab, "Itu benar. Ini demi kelangsungan hidup yang terkuat. Bukankah ini adalah hal normal juga bagi manusia sepertimu, Yu Siu?" Mendengarkan hal itu sontak membuat Siu bagaikan tersambar petir di dalam pikirannya. Dia sangat terkejut dan langsung berteriak, "Bagaimana kau bisa tahu namaku? Siapa kau sebenarnya?" Dan lanjut di sini sang paus nabi ini berkata, "Aku adalah Darkness." Mendengarkan hal itu di sini Yusiu pun kembali berkata, "Hari ini jika kau tidak memberitahuku semua yang kau tahu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini." Mendengarkan ancaman itu diperlihatkanlah si nabi kembali berkata, "Untuk memisahkan kita dari dunia luar, apa kau takut rahasiamu akan diketahui oleh manusia? Dan jika para beast yang ada di bawahmu tahu kalau kau sebenarnya adalah manusia, aku penasaran bagaimana ekspresi mereka nanti." Mendengarkan hal itu membuat Siu menjadi sangat emosi. Sembari itu dia langsung berubah menjadi wujud hybridnya dan berkata, "Mereka tidak akan pernah tahu karena kau akan mati di tanganku, bajingan." Dan dari kejauhan nampaknya di sini si gajah putih bersama Kian-Er melihat semua pemandangan itu sembari berkata, "Seluruh kota sudah terkepung, sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa." Melihat hal itu di sini Kian-Er nampak sangat khawatir sembari berkata, "Master, apa kau akan baik-baik saja?" Dan beralih ke sisi Siu yang nampaknya ingin melancarkan sebuah serangan yang ia namai Ninewood Arboreal Roots. Dan tidak ingin kalah diperlihatkanlah si nabi di sini langsung melancarkan sebuah serangan yang ia namai Sonar Wave. Dan nampaknya kedua serangan itu saling bertubrukan. Saking dahsyatnya diperlihatkan tanah kini mulai terbelah, mengibaratkan bahwa hari kiamat itu telah datang. Melihat hal itu di sini si nabi pun bergumam, "Mutasi pohon ini terlalu kuat. Aku harus langsung mengeluarkan semuanya dari awal." Dan kini diperlihatkan tubuh dari sang paus ini memancarkan sinar yang begitu menyilaukan. Melihat hal itu di sini Siu nampak menatap tajam ke arahnya. Sembari itu dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Tapi tiba-tiba saja terdengarlah suara dari si nabi yang berkata, "Lenyaplah."
dan boom, banyak sekali rentetan serangan laser yang ia lepaskan dari sekujur tubuhnya tepat menghujam ke arah Xiu. Namun nampaknya di sini Xiu mencoba menahan serangan itu sembari dia menggunakan skillnya Gigantification, dan tiba-tiba saja ukuran tubuh dari Xiu ini sudah sama besar dengan si paus yang ada di hadapannya, dan tanpa ragu-ragu di sini Xiu melayangkan pukulan yang begitu kuat yang menghantam perut dari si nabi, yang sontak kali itu pun membuat cairan merah bermunceratan dari dalam mulutnya. Si nabi yang mendapatkan serangan yang begitu telak itu diperlihatkan matanya sampai-sampai akan keluar. Namun serangan sebelumnya itu adalah serangan pembuka yang dilancarkan oleh Xiu, karena kini diperlihatkan dia kembali melayangkan serangan Earth Element, dan sontak pilar-pilar tanah yang begitu tajam menghujami tubuh dari si paus. Melihat hal itu, di sini si paus pun bergumam, jadi dia sebenarnya memiliki skill elemen bumi ya. Tapi di saat dia sedang berpikir seperti itu, diperlihatkanlah Xiu yang melayangkan serangan akarnya yang tepat melilit tubuh dari si paus raksasa ini. Dan dengan sorotan mata yang tajam muncullah kembali Xiu di hadapannya, dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan pukulan yang sangat kuat kembali yang menghempaskan tubuh dari si paus nabi ini menghantam daratan. Dan kini diperlihatkan daratan itu kini mulai terbelah. Namun sepertinya serangan yang dilakukan oleh Xiu tidak berhenti sampai di situ saja, karena kini diperlihatkan semua cabang pohonnya sudah menyiapkan serangan 5 elemen yang ia miliki, dan tanpa ragu-ragu dia menembakkannya secara beruntun tepat menghujam tubuh dari si paus, yang sontak serangan itu membuat si paus ini menjadi berteriak kesakitan. Namun nampaknya di sini si paus tidak tinggal diam saja, dia melayangkan serangan balik, yaitu letusan gunung Merapi yang tepat berada di punggungnya, dan laharnya itu tepat menuju ke arah Xiu. Dan kini diperlihatkan gelombang lahar itu sudah menyapu bersih seluruh daratan yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini sang paus pun merasa dia sudah memenangkan pertarungan. Sembari itu dia berkata, sepertinya aku sedikit berlebihan. Sekarang seluruh daratan ini tenggelam oleh lahar. Tidak peduli seberapa kuatnya mutasi pohon, dia pasti akan meleleh dan menjadi abu. Tembok es yang dibuat oleh mutasi pohon juga telah meleleh. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, ini akan runtuh dengan sendirinya. Sekarang sudah saatnya aku kembali. Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara dari Xiu, Thunder Execution, dan tiba-tiba saja sebuah petir yang sangat besar menghujam tubuh dari si paus raksasa ini, yang sontak kali itu pun membuat dirinya meronta kesakitan. Dan kini diperlihatkan Xiu sepertinya masih selamat dari serangan lahar sebelumnya, dan beralih ke sisi sang paus diperlihatkan dia nampaknya sudah tumbang kembali mendarat tepat di atas lahar yang ia semburkan sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, bagaimana kau bisa tahu tentangku? Apa sebenarnya maksud dari darkness yang kau bicarakan? Mendengarkan hal itu, si paus pun menjawab, Master kami tahu segalanya. Kau tak perlu bertanya padaku. Master kami akan segera turun ke dunia ini, dan ketika saatnya tiba kau pasti akan mengerti semuanya. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini, dan sisanya sama sekali tidak berarti bahkan jika aku mengatakannya kepadamu. Master kami akan menguasai semuanya dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuh dari sang paus telah bertransformasi ke wujud hybridnya, dan nampaknya pertarungan ronde 2 di antara Xiu melawan sang paus kini akan segera dimulai. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, sepertinya hanya itu saja yang kau tahu ya. Namun tiba-tiba diperlihatkanlah si paus langsung menembakkan gelombang serangan dari dalam mulutnya tepat menuju ke arah Xiu. Xiu yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, kembalilah dan beritahu mastermu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kalau dia berani memprovokasiku, aku juga akan membunuhnya. Enyahlah dan kembali ke lautan dalam. Dan dengan Ice Edge-nya diperlihatkan Xiu mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh paus sebelumnya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, dia langsung melayangkan sebuah serangan balik yang tepat menghujam tubuh dari si paus. Dan nampaknya serangan itu menghempaskan jauh tubuh dari si paus sehingga kembali ke lautan. Dan nampaknya pertarungan ini telah dimenangkan oleh Xiu. Melihat hal itu dari kejauhan, di sini si gajah putih pun bertanya-tanya apakah dia sudah menang. Namun pertanyaan itu dibalas dengan senyuman oleh Qian Er
yang menandakan bahwa sang master telah memenangkan pertarungan itu, dan beralih ke sisi Gladys yang melihat pertarungan itu dari balik layar monitor. Dia pun berkata Demon Tree benar-benar menang. Tidak ada lagi makhluk di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke kerajaan Luo. Diperlihatkan mermaid yang memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur kembali ke dalam lautan. Dan sembari itu dia bergumam, aku tidak bisa lagi merasakan kekuatan hidup sang nabi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan penyerangan di benua Afrika nampaknya juga sama. Diperlihatkan si Mr. Crab sudah mundur kembali ke lautan. Dan beralih ke sisi Raja Cumi, diperlihatkan dia juga menarik kembali pasukannya untuk segera menuju markasnya di lautan yang dalam. Dan nampaknya pertarungan itu dimenangkan oleh si Godzilla. Melihat hal itu, para peneliti nampak sangat senang di dalam ruangan monitor sembari berkata, para si Beast mundur, mereka kembali ke lautan, kita menang. Dan mereka nampak merasakan kemenangan itu, padahal pasukan dari lautan itu mundur karena nabinya telah dikalahkan. Dan Shin pun beralih ke benua Australia. Diperlihatkan Dragon King yang menyerang benua itu nampaknya sudah menghembuskan nafas terakhirnya karena dia dikalahkan oleh raja dari benua Australia. Sembari itu sang raja berkata, apa extraordinary fourth order sebegitu mengejutkannya bagi kalian? Kembalilah dan beritahu makhluk lautan dalam, mereka semua harus melayaniku. Jika tidak, aku akan mengumpulkan pasukanku dan melakukan serangan balik. Apa kau mengerti, King of the Seven Sea? Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan pancaran energi yang meluap ke atas langit. Dan nampaknya pancaran energi itu berasal dari telur naga yang nampaknya akan segera menetas. Dan tiba-tiba saja muncullah sesosok naga yang keluar dari telur itu. Melihat hal itu, Leng Feng sangat terkejut dan nampaknya dia sudah tinggal bersama dengan sang adiknya. Sembari itu Leng Feng berkata, aku tidak menyangka akan benar-benar melihat ini secara langsung selama hidupku. Kelahiran sang legenda. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah QB yang memandangi semua kejadian itu. Dan dia hanya menatap tajam. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang berkata, semua si Beast telah mundur. Tapi mereka pasti akan kembali lagi suatu hari nanti. Sepertinya ini sama seperti yang sistem katakan, Darkness akan segera datang. Makhluk seperti apa dia sebenarnya? Satu-satunya hal yang aku tahu sekarang adalah kekuatannya yang tak terduga. Kian kali ini semuanya berjalan lancar berkatmu. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang menatap ke arah si gajah putih sembari berkata, siapa kau sebenarnya? Ini aneh, kenapa kau membantu kami? Terlebih lagi, kenapa kau mau membantu manusia? Jadi apa tujuanmu? Mendapatkan pertanyaan itu di sini si gajah pun menjawab, aku adalah Giant Elpan dari Celestial Mountain. Aku adalah keturunan dari sang dewa, dewa yang akan bertarung melawan Darkness. Mendengarkan kata Darkness, di sini Xiu nampak sangat terkejut sembari berkata, apa yang sebenarnya terjadi kepada Darkness ini? Seberapa banyak yang kau tahu tentang masalah ini? Dan kembali si gajah yang menjelaskan, Darkness bukanlah makhluk hidup, ini adalah sebuah bentuk energi. Sontak hal itu membuat Xiu menjadi sangat terkejut mengetahui kenyataannya. Dan lanjut dia berkata, bukan makhluk hidup, tapi sebuah bentuk energi. Melihat Xiu yang masih bertanya-tanya, diperlihatkanlah si gajah putih yang kembali berkata, kau seharusnya lebih sadar daripada siapapun. Bentuk energi apa itu? Semua makhluk hidup juga pernah menggunakannya. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, mungkinkah ini? Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, gajah putih menyela, kau benar, bentuk energi itu adalah kekuatan spiritual. Sontak hal itu pun membuat Kian dan juga Xiu menjadi sangat tercengang. Dan kembali ke sisi gajah putih yang menjelaskan, sederhananya planet ini seperti mesin gerak abadi yang menghasilkan kekuatan spiritual, memancarkan kekuatan spiritual keluar secara terus-menerus. Dan kekuatan spiritual yang dipancarkan akan diserap oleh makhluk hidup. Dan untuk sisa kekuatan spiritual yang tak terserap akan melayang jauh dari planet. Supaya planet ini tidak berada dalam kondisi kelebihan kekuatan spiritual. Tapi bagaimana dengan kekuatan spiritual dari makhluk yang sudah mati? Mendengarkan hal itu, di sini Xiu nampak keringatan sembari berkata, bukankah akan sama seperti sebelumnya, melayang keluar dari planet ini? Namun di sini si gajah putih menjawab, tidak. Kekuatan spiritual dari makhluk yang sudah mati akan melayang menuju ke dunia lain, yang mana adalah interior world. Semua kekuatan spiritual makhluk yang sudah mati akan berkumpul menjadi satu. Ini tidak akan dapat menghilang seperti kekuatan spiritual
dan hanya bisa terus berkumpul, dan pada akhirnya akan terkumpul sampai kondisi yang mengerikan. Dan ketika sampai di tahap akhir, dia akan mengembangkan kesadaran, bentuk, dan keinginannya sendiri. Kemudian dia akan turun ke dunia ini. Kekuatan spiritual dari makhluk yang sudah mati adalah undead, adalah wajah sebenarnya dari darkness. Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Siu pun berkata, jika dia datang ke dunia ini, apa yang akan terjadi? Mendapatkan pertanyaan itu, sang gajah pun kembali menjawab, kekuatan spiritual antar dua dunia akan bentrok, planet akan terbelah, dan bencana hebat akan menimpa dunia ini. Ketika darkness sebelumnya muncul, semua expert di seluruh dunia bekerja sama. Baru setelah itu kita berhasil menghapus dia dari dunia ini. Setelah itu baik kekuatan spiritual dan darkness keduanya menghilang dari dunia ini, karena mereka aslinya satu. Kalau salah satu dari mereka menghilang, maka yang lainnya juga akan ikut menghilang. Mendapatkan semua penjelasan itu, di sini Siu pun bergumam. Jadi yang tertulis dalam buku Jenderal Lee, akhir dari sebuah zaman, semuanya kembali ke kekacauan besar. Ini mengacu pada bentrok antara dua kekuatan spiritual yang berbeda. Dan lanjut diperlihatkan gajah yang berkata, tapi ini sangat aneh, darkness hanya muncul setiap 3000 tahun sekali. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang jika dia berhasil bangkit lagi? Lalu dunia ini belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Siu menyela. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selama dia bisa dibunuh, maka semuanya akan sangat sederhana. Kian-Er, kembalilah ke sisi umat manusia. Mereka akan membutuhkan bantuanmu untuk melakukan rekonstruksi. Aku akan kembali dulu ke Misty Mountain. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang menatap ke arah gajah putih sembari berkata, apa yang akan kau lakukan? Mendengarkan hal itu, di sini gajah putih pun menjawab, aku mungkin akan bersama Kian-Er dulu untuk sekarang. Aku khawatir para sibis itu akan melakukan serangan balik. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam, para sibis sudah menjadi anak buah darkness. Invasi kali ini pasti hanya untuk meningkatkan jumlah pembunuhan, supaya bisa meningkatkan kekuatan spiritual dari orang mati dan agar membuat darkness bisa bangkit lebih awal. Sungguh ironis, jika aku ingin bertambah kuat, aku harus membunuh makhluk lain. Tapi semakin banyak aku membunuh, maka semakin kuat juga si darkness itu nantinya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke lautan dalam. Diperlihatkan mermaid yang sedang menatap tajam ke arah Nabi. Sembari itu dia bergumam, invasi kali ini tidak hanya tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita bahkan kehilangan 3 dari 7 raja lautan. Situasinya benar-benar buruk. Bahkan Dragon King kembali dengan luka yang parah. Dan beralih ke sisi sang nabi, nampaknya dia di sini masih selamat. Dan dia pun berkata, semua ini karena aku terlalu terburu-buru. Aku tidak mempertimbangkan akan ada makhluk di level extraordinary fourth order di daratan. Setelah aku mati, jangan pernah menginvasi daratan lagi. Kalian harus menyatukan seluruh lautan. Kemudian tunggu sampai master turun ke dunia ini. Mendengarkan perintah itu, di sini 7 raja lautan yang masih selamat pun menjawab, baik master. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah celah dimensi muncul tepat di belakang dari sang nabi. Dan tiba-tiba dari dalam celah itu diperlihatkanlah ada beberapa cabang yang mencoba mengingat tubuh dari si paus. Dan setelah diperhatikan secara seksama, nampaknya lubang itu adalah sebuah mulut yang kini akan melahap tubuh dari si paus besar ini. Nampaknya si paus mengorbankan dirinya untuk menambah kekuatan dari sang masternya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan Siu yang sudah sampai di tempat itu. Dan setelah sampai diperlihatkanlah semua bawahannya menyambutnya. Dan sembari itu diperlihatkan Kyuubi yang menghadap kepadanya sembari berkata, salam master. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah sang naga yang sudah menetas kini muncul di hadapan Siu. Sembari itu diketahui sang naga yang baru menetas ini sudah langsung berada di tingkatan extraordinary first order dan diketahui namanya adalah Thunder Dragon. Dan nampaknya selain naga yang menetas yang menjadi kekuatan baru dari Siu, diperlihatkanlah ada 4 bawahannya yang baru saja berevolusi. Yang pertama, Orochi telah berevolusi ke second order, dan serigala berkepala 2 juga ikut naik tingkat ke second order, dan si monyet telinga besar naik ke tingkat first order, dan si Jet Scorpion sudah naik ke tingkat second order. Dan setelah itu diperlihatkanlah sang naga yang menyapa Siu. Sembari itu dia memanggil master, dan tidak lama setelahnya muncullah jendela status dari si Thunder Dragon.
Kemampuan bawaan Elemental Immunity mengurangi efek dari kebanyakan serangan elemental. Dragon Breath mengeluarkan nafas petir yang dapat mengguncang surga dan bumi. Special Ability Dragon Fisik memiliki fisik yang luar biasa yang setara dengan Extraordinary Second Order. Thunder Dragon Roar, raungannya dapat berefek pada cuaca sekitar. Thunder Devourer mampu menyerap petir untuk memurnikan dirinya sendiri. Melihat kemampuan-kemampuan itu, di sini Xiu pun berkata, "Kau akhirnya keluar dari cangkangmu." Tanpa sadar, Misty Mountain benar-benar menyambut sebuah generasi yang baru. Semuanya bekerja keras untuk menjadi semakin kuat, dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang memberikan sebuah bunga kepada si Thunder sembari berkata, "Ini adalah bunga elemen petir. Makanlah, ini akan mempercepat tingkat pertumbuhanmu. Ras legendaris seperti dirimu memiliki lingkaran kehidupan yang cukup panjang. Kalau kau sudah dewasa, kau pasti akan bisa menguasai dunia ini. Itulah kenapa kita akan menggunakan semua cara yang ada untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhanmu." Dan setelah memberikan hadiah itu kepada si Thunder, diperlihatkanlah Xiu yang berbicara kepada Qianzhou, "Aku harus terus memperluas wilayah kekuasaan Misty Mountain. Jika kau bertemu dengan kota manusia, tundukkan mereka. Kalau mereka menolak, usir mereka keluar dari kota itu. Ingat, berikan perlakuan istimewa kepada mereka yang mau menyerah, dan bagi mereka yang keras kepala, bunuh mereka semua." Mendapatkan perintah itu, di sini Qianzhou pun menundukkan kepala sembari berkata, "Baik, Master." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Divine Flower, perbanyak kuota untuk altar pengorbanan. Kita akan menundukkan lebih banyak manusia di level extraordinary." Dan di sini si Divine Flower pun menjawab, "Baik, Master." Dan lanjut dia bergumam, "Seharusnya bukan masalah besar bagi Master untuk menangani para si beast itu. Tapi kenapa setelah kembali dia buru-buru sekali ingin meningkatkan kekuatan Misty Mountain? Mungkinkah akan ada musuh yang jauh lebih kuat yang akan muncul?" Dan beralih ke sisi Xiu yang juga bergumam, "Memperluas wilayah kita hanyalah tahap awal. Selanjutnya kita akan merekrut manusia dan mendirikan Misty Mountain Research Institute. Kemudian kita akan menciptakan tempat luar biasa yang jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan era ini. Ketika Misty Mountain memiliki dukungan dari semua ras yang berbeda, lalu kita tidak perlu hidup dalam pola pasif lagi. Dan ketika Darkness bangkit kembali, maka bukan hanya beast dari Misty Mountain yang akan bertarung melawannya, tetapi seluruh dunia, semua makhluk yang ingin terus hidup di dunia ini." Dan tidak lama setelahnya, Kenshin pun beralih ke pusat federasi. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan ada seseorang yang berkata, "Setelah insiden dengan Australit, mutasi pohon sudah berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Jika suatu hari nanti dia memutuskan untuk berhenti membantu manusia, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kepada seluruh umat manusia." Mendengarkan semua hal itu, di sini ketua federasi pun berkata, "Perihal mutasi pohon, kurasa kalian harus mendengarkan opini orang lain terlebih dahulu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah ketua federasi memerintahkan orang itu untuk segera masuk. Dan ternyata orang yang dimaksudkan itu adalah Qian-Er. Melihat kehadiran sang Flame Queen di sana, semua orang nampak cukup terkejut. Dan sembari itu salah seorang wanita berambut merah di sana berkata, "Kalau ini dia, maka memang mungkin. Baik dalam pertempuran Australit ataupun invasi mutasi beast, dia selalu berada di garis depan bersama mutasi pohon." Dan lanjut diperlihatkan ketua federasi yang berkata, "Qian-Er, kau adalah orang yang memiliki kontak paling dekat dengan mutasi pohon. Tolong beritahu kami pemahamanmu tentang mutasi pohon." Dan lanjut diperlihatkan Qian-Er yang berkata, "Meskipun sebelumnya kami bertempur bersama, aura yang dikeluarkan oleh mutasi pohon memang mengerikan. Ini terasa seperti dia sama sekali tidak bisa digapai. Ini lebih seperti hubungan antara manusia dan semut." Mendengarkan hal itu, di sini si pria berambut hitam pun berkata, "Hubungan antara manusia dan semut, sungguh perumpamaan yang mengerikan. Lalu apa menurutmu dia akan memusnahkan manusia?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Qian-Er pun menjawab, "Berdasarkan apa yang terjadi sampai sekarang, itu seharusnya tidak akan terjadi. Dia tidak seperti beast lain yang hanya memiliki kecerdasan yang dasar dan sederhana. Dia sudah belajar budaya manusia, baik itu Australit ataupun menghadiahi manusia dengan life essence melalui altar pengorbanan, atau kali ini mengusir invasi si beast. Hanya ada satu hal yang dia inginkan, yaitu menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan baru bagi umat manusia." Mendengarkan hal itu, salah seorang pria parubaya di sana berkata, "Dengan transformasi level kehidupan dan kebutuhan akan kekuatan spiritual,
apa mutasi pohon menggunakan metode ini untuk hidup berdampingan dengan manusia. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu sembari berkata, "Ketua, ada kabar buruk. Kita baru saja menerima berita bahwa kabut dari Misty Mountain memperluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dan sekarang ini sudah menelan 2 kota kita." Mendengar hal itu sontak membuat orang-orang yang berada dalam ruangan menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Misty Mountain memperluas wilayahnya lagi? Bagaimana dengan arah perluasan mereka?" Dan sang bawahan kembali menjawab, "Mereka menyebar ke segala arah. Bukan hanya federasi kita, bahkan Western Barren dan perbatasan utara terkena imbas perluasan Misty Mountain." Mendengarkan hal itu, di sini ketua federasi pun menatap tajam sembari berkata, "Saat ini kita tidak bisa menahannya." Dan lanjut diperlihatkan orang yang berada dalam ruangan itu saling berdebat. Sialan, apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Dia melakukan apa yang dia mau. Memangnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Dan beralih ke sisi ketua federasi, "Instruksikan jangan bentrok dengan bis dari Misty Mountain. Atur akomodasi untuk warga sipil dari kedua kota. Juga terus perhatikan perluasan wilayah Misty Mountain." Dan lalu kini Shin pun beralih ke Half Moon City. Diperlihatkan di depan sebuah tembok, Qianzhou sudah berada di kota itu. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.